Baik Bapak Ibu semuanya, kembali lagi di eh, materi pendampingan CRM terutama part 4, yaitu kita menggunakan sebuah software atau aplikasi di mana aplikasi ini lebih kompleks. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mulai menangani banyak customer, nggak cuma satu atau dua, tetapi ratusan tiap bulan, maka Komo ini menjadi alternatif yang menurut saya cukup bagus dan yang menarik Bapak Ibu. Jadi kalau di perusahaan tempat saya itu yang selalu saya prioritaskan itu adalah transparansi. Jadi ketika kita memberikan salah satu handphone kita ya, handphone ke tim, bagaimana Bapak Ibu akan memantau handphone itu setiap waktu gitu ya. Sementara kan dipakai oleh tim CS. Bagaimana komunikasi dia dengan klien, sudah benar atau belum? Bagaimana dia caranya menjawab pertanyaan klien, bagaimana dia memprospek, bagaimana dia kemudian melakukan closing. Itu harus didampingi Bapak Ibu. Jadi alasan saya menggunakan Komo karena kita bisa mengcloning WA itu secara double ya. Jadi kalau di WA ada aplikasi WA, di Komo ini isinya sama. Dan dia yang menarik tidak perlu login berulang-ulang ya. Seperti kalau kita pakai dashboard terkadang itu kita login logout gitu. Tapi kalau di Komo ini langsung terintegrasi dan saya sudah memakai cukup lama. Jadi ketika CS atau customer service ini menjawab klien dan melakukan kesalahan, kita bisa memantau secara real time di HP kita dengan aplikasi ini. Dan ketika dia tidak menjawab, kita bisa menjawab. Jadi merasa dia, wah saya diawasi. Jadi itu meningkatkan produktivitasnya. Itu yang saya rasakan. Jadi semenjak kita menggunakan aplikasi ini, teman-teman menjadi lebih produktif. Teman-teman CRM ya, tim CS akan selalu menjawab pertanyaan sesuai SOP. Kemudian selalu melakukan promosi dengan tepat waktu gitu. Karena dia diawasi ya. Pertama Bapak Ibu silahkan buka webnya www.komo.com. Bagi yang sudah punya akun silahkan login, tapi yang belum punya silahkan ada menu sign up, silahkan dibuka di situ di menu sign up. Nah syarat untuk punya akun ini adalah harus punya email atau nomor handphone ya. Untuk Komo ini berbayar tetapi tidak mahal. Artinya berbayar ini menurut saya worth it ya, nanti price listnya bisa dilihat di menu pricing. Tapi Bapak Ibu bisa mencoba selama 1 minggu atau 2 minggu gitu ya, atau 10 hari gitu, dicoba dulu, dirasakan fitur-fiturnya. Kalau memang dirasa itu membantu, silahkan subscribe gitu ya, harganya di pricing. Kalau ada kendala Bapak Ibu bisa menanyakan ke saya, nanti saya coba confirm ke pihak penyedianya ya, karena saya sudah mengambil sertifikasi mitra dari mereka. Nah, di sini Bapak Ibu akan ketemu di menu create akun, silahkan masukkan email dan sign up. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mudah ya, biasanya kalau di handphone atau laptop tinggal continue with Google. Jadi selama Bapak Ibu hafal login email, nggak perlu menghafalkan login aplikasi ini, tinggal continue with Google. Nah, silakan gunakan email yang biasa Bapak Ibu pakai. Nanti karena kalau di handphone ada beberapa akun, kita milih. Ya, silahkan pilih salah satu akun. Kemudian klik akun ini misalkan ya, kemudian next. Nah, maka kita akan ketemu di dashboard awal. Kira-kira seperti ini ya. Karena saya sudah ada, jadi dia langsung muncul ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu ya di menu di dashboard awal, silahkan pilih menu integration di setting ya. Kenapa? Karena ingin kita integrasikan dengan WA. Lalu pilih WhatsApp Lite. Di sini ada menu integration. Menu ini ya, integration di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih menu yang WhatsApp Lite. Nah, gitu. Setelah itu Bapak Ibu lanjut connect ke WA-nya ya. Jadi Bapak Ibu harus ada nomor WA bisnis untuk mengkoneksikan. Sebenarnya nggak WA bisnis ya, WA biasa cukup. Tapi kalau kita tadi sudah membahas di WA bisnis, kita pakai WA bisnis. Connect. Setelah itu muncul
tanda seperti ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan iPhone, pilih iPhone. Kalau menggunakan Android, pilih Android. Nah, silahkan baca dulu, kemudian pilih menu handphonenya di WA-nya dan scan barcode-nya untuk login ya. Setelah Bapak Ibu menghubungkan device, maka secara otomatis akan terkoneksi seperti ini. Lalu tahap berikutnya yang akan kita lakukan dengan Komo CRM ini adalah membuat pipeline. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, pipeline ini berbeda tiap perusahaan. Makanya silahkan nanti membuat alur dulu. Yang saya contohkan ini di perusahaan saya ada pertama lead masuk, kemudian ada FU1, artinya itu adalah follow up 1. Apa yang dilakukan biasanya kalau saya event, biasanya mengirimkan proposal harga. Kalau Bapak Ibu misalkan jualan, maka follow up 1 tulis aja misalkan kirim penawaran gitu ya, atau price list katalog. Kalau di tempat saya ada proses nego Bapak Ibu. Jadi ada follow up 2 di mana klien ini mulai menanyakan harga, nego. Kalau Bapak Ibu mungkin ada proses order gitu ya. Terus kemudian packaging, kirim. Kalau di tempat saya sampai ada follow up 3 baru deal. Ini ada salah satu contoh pipeline dari salah satu kru, sebut saja namanya Mbak Airin gitu ya. Dia punya pipeline FU1, FU2 dan FU3. Setelah FU3, nah gimana cara membuat ini Bapak Ibu? Nah, ini bisa disesuaikan ya. Pilih tanda titik 3 yang ada di sini. Yang ada di atas ini, titik 3 ya. Ketemu ya? Sebelahnya automate itu ya. Nah, kemudian pilih edit pipeline. Menu kedua dari atas, di bawahnya broadcast. Sebenarnya di Komo juga ada broadcast ya teman-teman. Jadi kalau mau nge-broadcast ke nomor itu bisa pakai, selain yang tadi saya sebutkan pakai WhatsApp itu. Di Komo sudah cukup ada fiturnya juga. Cuman silahkan nanti dioptimalkan. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa tipe pipeline. Pipeline yang pertama itu kalau saya bikin, misalkan ini custom, saya pilihnya custom ya. Bapak Ibu perhatikan yang sisi sebelah kiri. Ada menu custom, ada menu online store, kemudian ada menu consulting. Kalau Bapak Ibu bisnisnya adalah toko online, pakai yang menu online store. Tapi kalau yang konsultasi, pakai menu consulting. Kalau Bapak Ibu services atau jasa, pakai menu service. Kalau perusahaannya adalah perusahaan marketing, pakainya template marketing. Nah, kalau bisnis travel, pakainya travel agency. Sebenarnya di Komo ini sudah disediakan ya beberapa template. Tapi kalau mau mengcustom gimana Pak? Boleh. Kayak saya ini custom sendiri karena saya punya urutan kerja sesuai alur di perusahaan saya. Maka saya bikin FU1, follow up 1 itu proposal. Setelah dikirim proposal, otomatis kan mereka akan merespon, Mas, harga yang ini bisa kurangin nggak? Harga yang ini gimana? Maka ini sudah masuk ke proses F2, follow up 2, nego-nego. Nah, proses menggesernya Bapak Ibu ini masih manual ya. Jadi setelah ini kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini lead marketnya ini bisa digeser ya. Nama-nama yang di sini itu tinggal diklik, drag, pindah sebelahnya. Jadi segampang itu. Dan itu tugasnya dari CS. Setelah dinego akhirnya deal, maka masukkan ke pipeline deal. Tandanya sudah deal biasanya itu sudah membayar DP. Nah, setelah DP pekerjaan selesai, kekurangannya ditagih. Setelah itu dikumpulkan dalam grup namanya close won, artinya klien-klien yang sudah menang atau win atau terjadi dealing. Bagi klien yang tidak deal, kita kelompokkan ke close loss ya. Kenapa? Nanti kita analisis majority lossnya itu karena apa? Apakah karena harganya terlalu mahal, atau karena fiturnya yang kita dirasa tidak lengkap, atau produknya yang kurang kompetitif. Maka kita akan tahu kenapa klien itu menolak produk kita gitu. Lalu ada kategori umum. Umum ini semua percakapan yang tidak berhubungan. Kan kadang juga kontak itu menghubungi supplier dan lain-lain kayak gitu. Yang tidak berhubungan dimasukkan ke situ. Kemudian key partner. Key partner ini biasanya kontak-kontak yang berhubungan dengan kita, misalnya supplier, vendor, dan lain-lain ya.
Nah, kalau Bapak Ibu memilih online store, maka akan terjadi custom yang lebih sederhana. Jadi pertama kontak, itu klien yang sudah mengontak atau kita kontak. Kemudian new inquiry, berarti ada pemesanan baru. Setelah ada pesanan, kirim invoice, dibayar, kemudian ready to ship. Ketika sudah terkonfirm barang terkirim, maka statusnya pindah ke deliver. Nah, kalau yang gagal masukkan ke order abandon ya, yang tidak terpenuhi. Kalau order complete masukkan yang ke sini. Begitu juga dengan lembaga consulting. Kalau lembaga consulting itu lebih ke bagaimana klien sudah dikontak, ini kliennya qualify atau enggak, kemudian ada nurturing, kemudian ada pitching dulu, negosiasi sampai invoice, baru sama close win atau close loss. Jadi itu adalah namanya pipeline. Pertama, silahkan Bapak Ibu menentukan pipeline perusahaannya masing-masing, kemudian dipakai. Nah, itu Bapak Ibu setelah ditentukan pipeline-nya, sesi berikutnya adalah praktek. Demikian chapter terakhir dari Komo ini, dan dengan begini Bapak Ibu akan menata dengan rapi customernya secara database dan pengelolaan. Demikian materi kita tentang CRM secara singkat di video ini, terbagi menjadi 4 chapter. Nanti kita akan ketemu di diskusi. Kalau ada beberapa hal yang mau ditanyakan, silahkan dipersiapkan. Kita diskusi di sesi live Zoom. Terima kasih kepada Nabata Consulting yang sudah memfasilitasi pertemuan ini, dan terutama kepada Bank Indonesia yang sudah memberikan fasilitasi kepada seluruh peserta dan teman-teman anggota UMKM. Terima kasih, sampai jumpa di sesi Zoom. Dadah. Sukses selalu teman-teman UMKM.